Ini rahasia komunikasi, bikin siapapun lawan bicara lo, itu bilang iya ke apapun yang lo minta mereka lakuin. Nah, untuk ngebahas video hari ini, kita bakal bedah menjadi beberapa chapter. Chapter pertama, kita bakal bahas mengenai memahami kebutuhan lawan bicara, baik itu impian, masalah, atau mungkin goals dari lawan bicara. Chapter yang kedua, kita bakal bahas mengenai sampaikan benefit atau manfaat. Yang ketiga, kita bakal bahas mengenai proof of work. Dan yang keempat, kita bakal bahas mengenai action plan yang konkret, bukan abstrak. Kita bakal bahas mengenai chapter yang pertama, yaitu adalah bagian dari memahami kebutuhan lawan bicara. Dalam persuasi lawan bicara, sebuah hal yang paling penting buat dilakukan oleh seorang komunikator atau pembicara, itu adalah lo wajib bisa memahami apa yang lawan bicara itu inginkan. Jadi ketika lo berkomunikasi, lo bisa menerapin skill dari pendengar yang baik. Jadi lo mendengarkan dengan baik secara aktif bukan pasif. Lo taruh handphone lo, jangan main apapun ketika lo mendengarkan. Lo fokus menghadap lawan bicara dan lo dengarkan secara seksama apa yang lawan bicara itu bicarakan. Oke, lo dengerin, lo full attention, fokus ke dia dan anggap hanya ada satu-satunya orang yang ada di ruangan tersebut adalah lawan bicara lo. Oke, jadi dari sini, setelah gue mendengarkan dia, Bang, apa yang perlu gue lakuin? Oke. Ketika lo mendengarkan lawan bicara, pastikan lo memahami ada satu keinginan dia itu apa dalam kehidupan dia. Berarti misalnya dalam keinginan karir, atau mungkin kesehatan, atau mungkin spiritual, atau mungkin pengetahuan gitu kan. Dan lo juga pahamin masalah apa yang lagi dia alami sekarang ini. Oke, contoh, misalkan lo lagi ngobrol sama gue. Dan gue cerita bahwa sebagai content creator, masalah terbesar yang gue milikin sekarang itu adalah ngedit video. Itu kadang capek banget, sampai gue harus sampai malam baru gue bisa kelarin semua editan gue. Capek banget gue kan. Gue tuh lebih sebenarnya pengen relax, pengen nyantai, dan gue tuh sebenarnya pengen baca buku aja lah kalau malam. Karena gue udah capek kalau malam sebenarnya. Nah, dari situ ketika gue mendengarkan diri gue sendiri gitu kan, anggaplah gue dengerin diri gue sendiri ya kan, gue bakal menemukan data dari perkataan tersebut bahwa Jason Stanley itu paling benci ngedit video. Satu, itu masalah. Ya. Yang kedua, dia kalau ngedit video harus sampai malam. Okay. Yang ketiga, dia tuh pengennya kalau malam itu malah pengennya bisa baca buku. Okay. Jadi, again, ini adalah masalah yang pengen gue selesain. Dan impian gue kalau bisa kalau udah malam tuh baca buku aja. Karena gue pengen relax, pengen nyantai. Itu tadi kita udah memahami, mengidentifikasi masalah dan impian dari lawan bicara. Ya. Karena kita bakal next ke step yang berikutnya. Itu adalah menyampaikan apa yang akan lawan bicara dapatkan jika mereka mengikuti apa yang lo minta. Jadi ini fokus kepada manfaat dari apa yang lo minta. Nah, ketika lo ingin mempersuasi lawan bicara, ingin bikin lawan bicara bilang iya ke apapun yang lo minta, jangan pernah lo bilang dari sisi lo akan mendapatkan ini. Contoh, misalkan tadi yang Jason Stanley, ya kan? Gue pengen ngajuin sebenarnya sebagai digital agency, gue pengen ngajuin, lo mau gak kalau konten lo gue yang handle? Nah ini kita lihat ya, dua pendekatan yang berbeda. Kalau misalkan gue mendekati secara personal dan gue hanya fokus kepada apa yang akan gue dapatkan gitu kan, gue akan mendekati Jason Stanley kayak gini nih. Lo pengen gak, Bang, gue handle konten lo aja? Editan gue sih bakal bagus banget dan cepet juga, paling 2 hari kelar. Nanti kalau misalkan udah, gue bakal infoin ke lo. Nah ini kalau emang lo oke, ya mungkin kita tanda tangan MOU lah sekarang. Itu yang pertama, ya, pendekatan terhadap apa yang akan gue dapatkan. Atau yang kedua, gue bakal fokus kepada pendekatan dari apa yang akan didapatkan oleh lawan bicara kalau dia mau dengerin apa yang gue omongin. Ya. Gue bakal deketin kayak gini, Bang, tadi kan lo sempat bilang bahwa lo males ngedit sampai malam, ya kan? Gimana kalau gini deh, Bang, gue yang ngambil responsibilitas lo ngedit sampai malam nih, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, udah ngantuk, capek gitu kan, Bang. Dari sekarang, gue ngambil nih beban lo, gue yang editin, dan lo bisa pakai waktu lo di jam tersebut untuk baca buku. Ya lo bisa bebas, lo mau baca buku apa, lo nyantai aja, Bang. Dan gue jamin, editan gue itu bakal sama persis, bahkan melebihi standar editing yang sering lo gunakan dalam video lo. Oke, Bang, jadi gue jamin, kalau lo nggak puas bahkan, gue bakal balikin refund duit lo sama dengan 100%.
Nah, itu adalah gue melakukan pendekatan secara gue mengingatkan lawan bicara gue ya terhadap apa yang akan dia dapatkan, benefit yang akan dia dapatkan kalau dia itu ngikutin apa yang gue minta dia lakuin. Kayak jadi gue menyihir, gue bilang bahwa lo bakal dapat impian lo dan lo bakal nyelesain masalah lo kalau lo ngikutin apa yang gue bicarakan. Ini di langkah yang kedua ya. Next, di langkah yang ketiga itu adalah proof of work. Jadi ini semacam testimoni lah, atau apa yang membuktikan kebenaran dari apa yang lo minta dan itu udah pernah terjadi. Contoh misalkan untuk yang pendekatan business only, gue bisa bilang bahwa pernah juga sih bang, ada content creator juga yang dulunya kerja 7 jam sehari cuma buat ngabisin waktu buat editing. Sekarang dia cuma kerja 1 jam doang tiap hari buat mikirin content plan dan syuting doang. Editingnya itu digital agency gue yang handle. Jadi dia selama seminggu dia hemat 49 jam. Dia dan sekarang bahkan perkembangan channel dia itu meningkat sama dengan 5000% dibandingkan ketika dia megang di zaman dulu. Karena kan dia lebih efektif kan bang kuantitasnya gitu. Nah itu gue menggunakan proof of work. Jadi ketika gue meminta seseorang sesuatu untuk melakukan sesuatu, gue juga menjelaskan kepada orang tersebut bahwa pernah lo ada orang yang serupa, setipe, dan sekarakter dengan lo, dulu ngikutin apa yang gue minta, dan sekarang disinilah posisi hidup dia sekarang. Atau transformasi dia setelah dia ngikutin yang gue minta, itu kayak gini loh sekarang. Nah itu gue menggunakan proof of work dalam mempersuasi lawan bicara gue. Yang terakhir adalah action plan yang konkret, bukan abstrak. Ini penting. Ketika misalkan gue minta, ya, misalkan gue minta tim gue, guys tolong banget untuk content plan ya, itu bisa disubmit di tanggal 28 ya. Karena again, gue mau ngingetin bahwa ada reward system bagi kalian semua. Bagi kalian semua yang udah submit lebih cepat, kalian bakal mendapatkan reward lebih besar. Semakin cepat, semakin besar rewardnya. Dan next, pastinya kalian juga bakal lebih plong, nggak ada yang kalian pikirin, udah pulang ke rumah, udah jam 6 gitu kan. Anggaplah 26 udah selesai. 2 hari kalian bisa plong dan nggak mikirin apapun. Nah itu gue melakukan pendekatan, satu, ngilangin stres. Itu kan pendekatan penyelesaian masalah. Mereka ada di rumah, aduh masih stres, masih kerja apa segala macam. Yang kedua, pendekatan apa yang akan mereka dapatkan, itu adalah reward. Tadi yang gue bilang bonus. Nah sekarang yang ketiga, ya, pakai action plan yang konkret. Gue bilang ke lawan bicara gue bahwa bagi kalian yang pengen nyelesain konten plan ini, bisa tolong hubungi gue segera. Kalau kalian masih bingung, tanya aja langsung, bang, gue butuh bantuan lo dan kita nanti bakal meeting selama 2 jam untuk ngebahas lebih lanjut. Khusus personal, one-on-one tentang action plan ini. Nah itu gue adalah melakukan pendekatan yang konkret. Jadi gue bilang orang buat ngelakuin A, gue bukan cuma ngasih instruksi, lakuin A ya, tapi gue bilang gimana caranya lo bisa ngelakuin A. Contoh tadi yang Jason Stanley, gue melakukan pendekatan yang tadi kan, gue bisa bilang di akhir bahwa, bang, kalau emang lo oke, gimana kalau misalkan besok gue kirimin MOU-nya, lo baca dulu, dan kalau sekiranya oke, besok pagi, sorenya kita tanda tangan kontrak, dan besoknya langsung, lo kirimin draft video yang pengen gue edit, dan kalau misalkan udah oke dan confirm, besoknya, 1 hari kerja, gue bakal kirimin preview dari videonya. Nah itu gue ngasih gambaran kira-kira apa yang akan terjadi dalam timeline tersebut dan itu sifatnya konkret, bukan abstrak, bukan cuma sekedar bang tanda tangan MOU kalau emang lo oke sore ini. Jadi gue bakal kasih gambaran kalau emang dia ngikutin apa yang gue minta dia lakuin, gimana caranya dia ngelakuin apa yang gue minta dia lakuin. Kalau misalkan untuk yang tim tadi again, kalau untuk yang itu sedikit tadi, atau misalkan gue minta sesimpel tolong banyakin olahraga, gue bisa bilang bahwa bro, ingat ya, banyak olahraga ya bro ya, harus penting banget. Nah itu gue gak bakal bilang kayak gitu, gue bakal bilang, bro ingat ya, minimal sehari 5 menit aja olahraga dan sampai 7 hari ke depan. Jangan lupa update tiap harinya bahwa lo udah ngelakuin olahraga tersebut kepada gue. Ya, via chat aja, it's okay. Jadi itu konkret tuh. Ada hal yang jelas yang harus dilakuin sama lawan bicara. Okay. Again, bagi lo yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi, cara persuasi lawan bicara, bikin lawan bicara bilang iya ke apapun yang lo minta, komunikasi persuasif, retorika, berargumen, atau lo pengen berkomunikasi lancar tanpa rasa gugup, gagap belibet hanya dalam 30 hari doang, lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Udah banyak banget teman-teman kita yang berubah drastis kehidupan komunikasinya setelah nerapin apa yang mereka pelajari di 3 Hour Communication ini. Lo bisa cek di Google atau di pin komentar di bawah. Bye-bye.